Ansor Bangil kena azab Kiai. Yang kemarin persekusi Kiai Bangil kena kualat, tewas kecelakaan. Selesai, wafat dia. Makanya jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi, kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi, antum punya warisan antum diambil orang, marah antum kan? Punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Sampean laporkan Loh, saya. aku jalur sampean. Laporkan saja. Aku jalur sampean. Dalam tangga. Dalam tangga. Salah apa? Kalau saya laporkan saya. Laporkan saja saya. Sampean punya bukti, sampean anggota DPR. Saya di sini bukan atas nama anggota DPR. Saya atas nama Ketua Ansor. Dan saya berkewajiban mengamankan wilayah saya dari ajaran khilafah. Ya silahkan dilaporkan. Kok repot sampean, ada polisi, ada kurangnya. Laporkan saja. Bikin surat pernyataan. Surat pernyataan apa? Tidak menyebarkan ideologi khilafah. Ulama difitnah, ustadz jadi domba, umat dipecah belah. Siapa yang bermain? Syiah dengan komunis. Sudah mulai kompak menghabisi kita sekarang. Lihat, pemimpin tidak pantas bicara, sudah melecehkan ulama dan fatwa, memalukan dan sangat ironis. Yang mereka pincar itu dua, pertama ulama, kedua tentara. Ulama punya masa, dengan Quran, dengan Nabi, dengan Quran, tentara punya senjata. Lumpuhkan dua kekuatan, kita menguasai bumi. Yang mereka incar siapa? Ustaz-ustaz yang keras. Dan antaranya saya, 10 besar akan dihabisi. Jadi begitu Pak Muafi. Kalau sampean nuduh saya salah, ajaran khilafah itu salah menurut sampean, laporkan saya ke polisi. Kita di pengadilan. Sama ngerti undang-undang. Iya. Perpu nomor 2 2017. Kemudian mana pernyataan dari pengadilan yang mengatakan bahwa Hizbut Tahrir itu terlarang, dilarang. Kalau BHP-nya dicabut, oke. Dibubarkan. BHP-nya dicabut. Dibubarkan. Para ulama jarang membela dirinya, tapi Anda perlu membela ulama. Misalnya kita punya guru misalnya. Lalu ada orang memfitnah dia, menghinakan beliau. Momen beliau seorang guru akan diam. Karena beliau memilih besar mulia di hadapan Allah. Tapi kita sebagai murid kalau diam nggak punya cemburu dong. Nggak punya cemburu, termasuk pemfitnah besar ini. Bahkan mungkin Anda sebagai seorang, jangankan murid dengan sahabat, Anda bersahabat, ini hati-hati ya. Anda punya sahabat. Tak taunya sahabat Anda ini ternyata difitnah oleh seseorang. Dan ngomongnya di depan Anda. Anda tahu yang benar, tapi orang lain berbicara yang tidak benar. Kalau Anda diam saja, Anda khianat dengan sahabat Anda. Anda harus bilang, oh mohon maaf, saya yang tahu tentang dia. Harus ngomong gitu. Ada saya seorang murid, saya sebagai murid tidak terima. Karena apa? Guru saya tidak seperti itu. Kalau Anda diam, Anda tidak punya cemburu. Fitnah di hati Anda sendiri. Anda sebagai seorang murid, membela iya. Tapi kalau Anda dihina di diri Anda sendiri, maka Anda boleh sabar. Atau tetangga Anda difitnah sama seseorang, Anda perlu membela. Tetangga Anda, jangankan kok guru, tetangga difitnah. Misalnya tetangga difitnah zina, difitnah ini, misalnya ada laki-laki masuk, contohnya heboh sakampung, wah ibu janda itu datangi laki-laki zina dan sebagainya. Anda tahu bahasanya itu adalah adiknya atau bukan sepupunya, adiknya atau pamannya. Anda wajib jelaskan, bu bukan, itu saudaranya. Saya tahu, wajib. Kalau Anda diam-diam, berarti Anda merelakan dia difitnah, maka Anda bagian daripada dosa. Ini babnya. Hati-hati, jangan menyebarkan aibnya orang.
Ansor Bangil kena azab Kiai. Yang kemarin persekusi Kiai Bangil kena kualat, tewas kecelakaan. Yang kemarin ikut mempersekusi Kiai dan menggeruduk madrasah di Bangil, tewas kecelakaan. Tabrakan dengan truk, Kepala MTS Wasek Ansor Bangil meninggal. BJ, radar berobok. Rencana Hosbullah, 37 warga Orabulu, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan untuk pergi ke Pandaan. Berujung tragis, ia meninggal dunia setelah motor yang dikendarainya terlibat tabrakan dengan truk. Peristiwa memilukan itu terjadi Selasa 25 Agustus. Saat itu korban yang merupakan wakil sekretaris Wasek PJ Ansor hendak pulang ke rumahnya di Tudan, Desa Kemidesewu, Kecamatan Pandaan. Dia baru selesai bekerja di sebuah MTS di Rembang. Di MTS itu, korban juga menjabat sebagai kepala MTS. Korban pulang dengan mengendarai motor Vario nomor plat N4607 TDE sendirian. Dia melaju dengan kecepatan sedang dari arah Bangil ke arah selatan. Awalnya tidak ada masalah hingga ia sampai di Kenap, Kecamatan Beji. Petaka tak diharapkan itu terjadi. Saat itu Hasbi, sapaan karibnya, melanjutkan kendaraannya terlalu ke kanan. Tanpa disangka, sebuah truk nampol AG 9315UD melaju dari arah berlawanan. Truk yang dikemudian Dwi Cahyono, 25 warga Pelemahan. Itu tak kuasa menghindari. Totolan keras pun tak bisa terletakkan. Brak, motor dengan truk bertuburkan. Kejadiannya berlangsung sekitar pukul 14.30. Kata Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Dwi Nugroho. Kejadiannya berlangsung sekitar pukul 14.30. Kata Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Dwi Nugroho. Kecelakaan itu membuat korban Hasbi menderita luka parah. Korban meninggal seketika di lokasi kejadian. Korban kami bawa ke instalasi kamar jenazah di RSUD Bangil, sambungnya. Wasallam, hari berganti musim berubah. Mereka mengeroyok kebenaran. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Kalau itu terjadi padamu ya Muhammad, maka ingatlah, itu juga pernah terjadi pada Isa, itu juga pernah terjadi pada Musa. Jangan kau takut, jangan kau sedih, karena dunia silih berganti, zaman berubah. 1438 Hijriah. Berakhirkah kisah pengeroyokan terhadap kebenaran? Nabi sudah berakhir, tapi ada pelanjut para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang menyuarakan kebenaran. Ulama dikeroyok, ulama dihabisi, difitnah dengan istilah komando jihad. Siapa yang berkhutbah menyinggung kekuasaan, ini anggota komando jihad, tangkap, habisi, penjarakan. Buya Hamka dengan lantang datang, dia pukul meja itu dengan keras. Tidak ada komando jihad. Ini fitnah terhadap ulama. Kalau memang ada komando jihad, akulah orangnya, kata Buya Hamka. Marah luar biasa karena Allah. Hamka yang lembut dan santun, Hamka yang baik, hatinya lunak karena Allah. Tapi ketika kebenaran dikebiri, dikriminalisasi, saat itu dia marah, dia pukul meja sampai pecinya jatuh. Itulah sakit terakhir Buya Hamka menjelang kematiannya. Tidak ada komando jihad. Hari ini 36 tahun, 37 tahun, hampir 40 tahun setelah kepergian engkau, wahai Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Apakah yang kau alami dulu tidak lagi terulang? Kau sudah menghadap Allah. Tapi kami, hamba-hamba Allah,
yang memikul peran para nabi dan rasul menyuarakan kebenaran. Hari ini penerusmu itu difitnah juga seperti yang kau alami dulu. Gentarkah mereka? Tidak. Takutkah mereka? Tidak. Karena takut mereka sudah habis untuk takut sakratul maut. Takut mereka sudah habis karena takut akan menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Takut mereka sudah habis karena mereka akan takut menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah orang-orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim, mereka tak ada rasa takut, walahum yahzanun, mereka tak ada rasa sedih. Man arafat dunya anat alaih, siapa yang tahu dunia maka ringan dunia ini di pandangan matanya. Dunia ini tak lebih daripada satu sayap nyamuk. Dunia ini tak lebih daripada satu tetesan air di tengah samudra yang luas. Masukkan telunjukmu di tengah samudra, lalu angkat ke atas. Falyanzur bima yarji, pandang ujung telunjukmu baik-baik. Apa yang kau lihat? Setetes. Hanya karena setetes itukah kau jual imanmu? Hanya karena setetes itukah kau gadaikan keyakinanmu? Hanya karena itukah kau takut menghadap dunia, lalu kau hilangkan ketakutan menghadap Allah? Mereka yang memperjuangkan agama Allah tak pernah takut sedikit pun. Ala inna awliya Allah, ala inna awliya Allah. Ketahuilah, mereka yang menolong agama Allah, Allah yang sudah mencabutkan rasa takut itu karena perjuangan mereka. Lahir menjadi orang Melayu bukan pilihan, itu pilihan Allah. Lahir menjadi Cina bukan pilihan, itu pilihan Allah. Tapi memilih antara hak dan batil, Allah berikan telinga, Allah kasih mata, Allah pinjamkan kuasa, Allah kasih tenaga. Pakailah untuk memilah dan memilih. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Kemana engkau berpihak, wahai saudara? Dulu orang bingung memilih mana hak mana batil, tapi hari ini begitu nyata dan jelas. Dulu orang akan berkata ini peristiwa terjadi non jauh di sana, kami tidak mendapat informasi. Hari ini terbetik berita di Pulau Jawa sampai ke mata dan telinga. Semua akan ditanya. Inna sam'a, pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hati dan otakmu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kau akan disoal, kau akan ditanya di hadapan Allah. Kemana kau berpihak? Kemana kau memilih? Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada jalan fujur, ada jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan diri, memilih jalan yang hak. Tapi pemilihan yang benar perlu pengorbanan yang panjang. Saat ini orang berkelahi dengan ayah kandungnya. Apakah itu tak pernah dialami oleh Abu Bakar Siddiq? 8 tahun lamanya berpisah dengan Abu Quhafah, ayah yang tua renta, buta, tak dapat melihat. 8 tahun tak memandang wajah ayah, sampai pada akhirnya Amul Fath, tahun ke-8 pembebasan kota Makkah. Disitulah Abu Quhafah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hari ini orang berkelahi dengan anak kandungnya gara-gara pilihan yang berbeda. Lalu sakitkah kita? Kurangkah kesakitan itu tidak dirasakan sahabat yang dulu? Abu Salamah berpisah dengan anaknya, Suhaib Ar-Rumi berkelahi dengan mertuanya. Sakitkah kita? Lebih sakit lagi mereka. Hidup adalah as-sira' bainal haqqi wal batil. Hari ini kita memilih, dan setiap pilihan pasti ada resikonya. Hidup panggung sandiwara, dunia papan catur. Ketika permainan usai,
antara pion dan raja akan kembali ke kotak yang sama. Hari itu Selesai, wafat dia. Jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi, kalau antum nyakiti ulama, nyakiti Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi, antum punya warisan, warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Para ulama jarang membela dirinya, tapi Anda perlu membela ulama. Misalnya kita punya guru misalnya, lalu ada orang memfitnah dia, menghinakan beliau. Momen beliau seorang guru akan diam, karena beliau memilih besar mulia di hadapan Allah. Tapi kita sebagai murid kalau diam nggak punya cemburu dong. Nggak punya cemburu, termasuk memfitnah besar ini. Bahkan mungkin Anda sebagai seorang, jangankan murid dengan sahabat, Anda bersahabat, ini hati-hati ya. Anda punya sahabat, tak taunya sahabat Anda ini ternyata difitnah oleh seseorang, dan ngomongnya di depan Anda tahu yang benar, tapi orang lain berbicara yang tidak benar. Kalau Anda diam saja, Anda khianat dengan sahabat Anda. Anda harus ngomong, mohon maaf, saya yang tahu tentang dia, harus ngomong gitu. Ada saya seorang murid, saya sebagai murid tidak terima. Karena apa? Guru saya tidak seperti itu. Kalau Anda diam, Anda tidak punya cemburu, fitnah di hati Anda sendiri. Anda sebagai seorang murid membela, iya, tapi kalau Anda dihina di diri Anda sendiri, maka Anda boleh sabar. Atau tetangga Anda difitnah sama seseorang, Anda perlu membela. Tetangga Anda, jangankan kok guru, tetangga difitnah. Bisa tetangga difitnah zina, difitnah ini, misalnya ada laki-laki masuk, contohnya heboh sakampung, wah ibu janda itu datangi laki-laki zina dan sebagainya. Anda tahu bahasanya itu adalah adiknya atau bukan sepupunya, adiknya atau pamannya, Anda wajib menjelaskan, bu bukan, itu saudaranya. Saya tahu, wajib. Kalau Anda diam-diam, berarti Anda merelakan dia difitnah, maka Anda bagian daripada dosa. Ini babnya. Hati-hati, jangan membawa menyebarkan aibnya orang, mencemarkan nama baik. Kalau orang yang dicemarkan, Anda boleh sabar. Tapi kalau Anda melihat nama baik seseorang dicemarkan, maka Anda punya kewajiban membela penghormatan seorang muslim. Karena seorang muslim ini, jika seorang muslim adalah harkat martabat Islam itu sendiri. Ini harus Islam difitnah, seorang ulama difitnah. Nah, ini kita harus membela dong. Ulama difitnah, kita wajib membela. Kalau beliau sendiri, dia mungkin tidak memberi jawaban apapun. Mungkin dia memberi jawaban, karena dia ngerti kemuliaan di hadapan Allah yang beliau cari, karena beliau orang ikhlas. Tapi kita sebagai murid, sebagai pecinta beliau, wajib membela. Ini harus difahami. Dan mungkin ulama tersebut melarang, jangan. Iya, saya, ya kiai, ya habib, ya ustadz, Anda melarang kami. Itu hak Anda sebagai seorang ulama, karena pengen besar di hadapan Allah. Tapi saya sebagai seorang murid, tidak bisa Anda larang. Saya harus membela Anda. Itu hak. Itu hak, harus begitu sebagai seorang murid. Jangan gurunya direndahkan, dicaci, difitnah dan sebagainya, diam, berarti iman Anda juga nggak ada. Kenapa? Ini menjadi sebab permasalahan adalah di saat sudah tidak ada kecemburuan kita kepada saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, guru kita. Nabi Muhammad dicaci, diam saja. Nabi memang tidak marah di saat diolok. Ya, kan Nabi dimarah, Nabi diludahi sama seseorang. Ya, Nabi diludahi oleh seseorang. Nah, ini Anda kemarin beberapa waktu yang lalu menulis, Nabi saja dimarahi, dicaci makin tidak marah kok, kenapa kita ikut marah? Oh, dia dungu dia. Nabi memang kalau dicaci tidak marah, karena zatnya Nabi yang dicaci. Tapi kalau sudah Allah, agama yang dinodai, marah. Nabi kalau dicaci diam saja. Tapi kita mendengar Nabi dicaci, kita harus marah, karena iman kita. Kalau kita mencaci Nabi kafir, melihat orang mencaci Nabi, kok kita diam, munafik hati kita. Al-Quran, lihat, Al-Quran mulia, gak ada yang bisa merendahkan Al-Quran. Ya'lu wa la yu'la alaihi. Selalu tinggi Al-Quran, tapi ada orang merendahkan Al-Quran. Lalu kita Al-Quran kapanpun, sampai dan dimanapun tetap mulia. Biarpun dihinakan oleh seseorang tetap mulia. Gak perlu kita ribut-ribut. Oh, dungu. Dungu, Al-Quran dihinakan, kita wajib membela, karena itu urusan iman kita. Adapun Al-Quran tidak ada yang bisa menghina. Biasanya ini orang salah.
salah di dalam memahami makna ini. Semoga Allah menjaga guru-guru kita, ulama-ulama kita, agama kita, menjaga kaum muslimin, dan semoga Allah menjaga lidah kita sehingga lidah kita tidak mudah menggunjing seseorang, tidak mudah menfitnah seseorang.